video ini ya bukan untuk menjawab orang-orang yang sering ya meremehkan Wali Songo. Ya, video ini hanyalah video rindu seseorang yang penuh dosa ini. Ya. Di tengah apa? Di tengah ketidakberdayaan menetap gaya dakwah yang terlalu mudah memvonis orang lain masuk neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Asabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika memakai ilmu perbandingan, bisa dibilang Candi Prambanan dan Candi Borobudur sebanding dengan Masjidil Haram. Ya. Hal itulah yang membuat kami makin kagum pada Wali Songo. Ya. Maksudnya begini, kalau ada Masjidil Haram, berarti logikanya ada puluhan masjid agung kan? Ya kan? Kalau ada tempat ibadah Hindu, Buddha, selevel Masjidil Haram, berarti bukan tidak mungkin Indonesia zaman dahulu sudah dipenuhi ribuan musola umat Hindu, Buddha. Ya. Ya, sabiku semua orang, ya, seseorang tidak mungkin bisa membuat sesuatu berskala besar tanpa bisa membuat sesuatu yang berskala kecil-kecil dulu. Ya. Tentu kita jadi bisa membayangkan ya, kalau umat beragama Hindu dan Buddha zaman dahulu ya adalah golongan mayoritas. Ya. Kalau umat beragama Hindu dan Buddha zaman dahulu sangat mendominasi, ya, bagaimana bisa tuh Wali Songo membalik kondisi tersebut? Ya. Ya, sahabatku semua, kalau kalian nih belajar sejarah, ya, kalian pasti makin heran dengan Wali Songo. Ya. Silakan kalian baca dengan teliti itu isi buku Atlas Wali Songo. Ya, karya sejarawan Agus Sunyoto. Ya. Menurut catatan dinasti Tang Cina, pada waktu itu abad ke-6 Masehi, ya, jumlah orang Islam di Nusantara, Indonesia, hanya kisaran ribuan orang. Dengan klasifikasi yang beragama Islam hanya orang Arab, Persia, dan Cina. Para penduduk pribumi tidak ada yang mau memeluk agama Islam. Ya. Nah, kemudian bukti sejarah kedua, catatan Marco Polo singgah ke Indonesia pada tahun 1200-an Masehi. Ya, dalam catatannya, ya, komposisi umat beragama di Nusantara masih sama persis ya dengan catatan dinasti Tang. Ya, penduduk lokal Nusantara ya tetap tidak ada yang memeluk agama Islam. Ya. Bukti sejarah ketiga, dalam catatan Laksamana Cheng Ho pada tahun 1433 Masehi, tetap tercatat hanya orang asing yang memeluk agama Islam. Ya, jadi nih asabiku semua, kalau kita kalkulasi ketiga catatan tersebut, ya, sudah lebih dari 8 abad agama Islam tidak diterima penduduk pribumi. Agama Islam hanya dipeluk oleh orang asing. Ya. Selang beberapa tahun, ya, setelah kedatangan Laksamana Cheng Ho, rombongan Sunan Ampel datang dari daerah Champa atau Vietnam sekarang. Ya. Nah, beberapa dekade sejak hari kedatangan Sunan Ampel, ya, terutamanya setelah dua anaknya tumbuh dewasa, yaitu Sunan Bonang dan Sunan Derajat, ya, dan beberapa muridnya ya, juga sudah tumbuh dewasa, ya, misalnya itu Sunan Giri, ya, maka dibentuklah tuh ya, suatu dewan yang bernama Wali Songo. Misi utamanya adalah mengenalkan agama Islam ke penduduk pribumi. Ya, saya pikir semua anehnya, sekali lagi, anehnya,
Ya, pada dua catatan para penjelajah dari benua Eropa yang ditulis pada tahun 1515 Masehi dan 1522 Masehi, disebutkan bahwa bangsa Nusantara adalah sebuah bangsa yang mayoritas memeluk agama Islam. Ya. Ya, sahabatku semua dimuliakan Allah, para sejarawan dunia hingga kini masih bingung. Kenapa dalam tempo tak sampai 50 tahun, Wali Songo berhasil ya, mengislamkan banyak sekali manusia Nusantara. Ya, sahabatku semua, harap diingat, zaman dahulu belum ada pesawat terbang dan telepon genggam. Ya, jalanan kala itu pun tidak ada yang diaspal, apalagi ada motor atau mobil. Ya, dari segi ruang maupun dari segi waktu, ya, derajat kesukarannya luar biasa berat. Ya, tantangan dakwah Wali Songo itu luar biasa berat, sahabatku semua. Ya, sahabatku semua, para sejarawan dunia itu angkat tangan saat disuruh menerangkan bagaimana bisa Wali Songo melakukan mission impossible. Membalikkan keadaan dalam waktu kurang dari 50 tahun. Ya, padahal sudah terbukti 800 tahun lebih bangsa Nusantara ini selalu menolak agama Islam. Ya, sahabatku semua, para sejarawan dunia akhirnya bersepakat bahwa cara pendekatan dakwah melalui kebudayaanlah yang membuat Wali Songo sukses besar. Ya, sahabatku semua dimuliakan Allah, menurut kami pribadi nih, ya, jawaban para sejarawan dunia memang betul. Ya, tapi masih kurang lengkap. Ya, menurut kami pribadi yang tentu masih bisa salah, ya, pendekatan dakwah dengan kebudayaan ya cuma bungkusnya. Ya, yang benar-benar bikin beda ya adalah isi dakwah Wali Songo. Ya, sahabatku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Wali Songo menyebarkan agama Islam meniru persis bungkus dan isi yang dahulu dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, benar-benar menjiplak mutlak metode dakwahnya Kanjeng Nabi. Pasalnya, kondisinya hampir serupa. Wali Songo kala itu ibaratnya satu-satunya. Ya. Dahulu Nabi Muhammad SAW adalah satu-satunya orang yang berada di jalan yang benar. Ya. Istrinya sendiri, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, calon mantunya Ali, ya, dan semua orang di muka bumi waktu itu tersesat semua. Ya. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu benar-benar the only one yang tidak sesat. Ya. Tetapi berkat ruh dakwah yang penuh kasih sayang, banyak orang akhirnya mau mengikuti agama baru yang dibawa Kanjeng Nabi. Ya, dengan dilandasi perasaan yang tulus. Ya, Nabi kita Muhammad SAW amat sangat sabar, ya, menerangi orang-orang yang tersesat. Meski kepala beliau dilumuri kotoran, meski wajah beliau diludahi, ya, bahkan berkali-kali itu Nabi kita hendak dibunuh. Ya, Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi Muhammad SAW selalu tersenyum memaafkan. Ya, para Wali Songo pun mencontohi akhlak Kanjeng Nabi sama persis. Ya, Wali Songo berdakwah dengan penuh kasih sayang, sahabatku semua. Ya, sahabatku semua, pernah ya, suatu hari ada penduduk desa bertanya, hukumnya menaruh sesajen di suatu sudut rumah, ya, tanpa terkesan menggurui dan menunjukkan kesalahan. Ya, sunan tersebut berkata, boleh. Ya, malah sebaiknya jumlahnya 20 piring. Tapi dimakan bersama para tetangga terdekat ya. Ya, sahabatku semua, pernah juga ya tuh ada murid salah satu anggota Wali Songo yang ragu pada konsep tauhid, ya, bertanya, Tuhan kok jumlahnya satu? Apa nanti tidak kerepotan dan ada yang terlewat tidak diurus? Ya, sahabatku semua, sunan yang ditanyai hal tersebut hanya tersenyum sejuk mendengarnya. Ya, justru beliau minta ditemani murid tersebut
ya menonton pagelaran wayang kulit. Singkat cerita, ya Sunan tersebut berkata pada muridnya, bagus ya cerita wayangnya. Ya, si murid pun menjawab penuh semangat tentang keseruan lakon wayang malam itu. Ya. Oh iya, bagaimana menurutmu kalau dalangnya ada 2 atau 4 orang? Tanya Sunan tersebut. Ya. Si murid langsung menjawab, justru lakon wayangnya bisa bubar. Ya, dalang satu ambil wayang ini, dalang lain ambil wayang yang lain, bisa-bisa tabrakan. Ya, saya pikir semua sang guru hanya tersenyum dan mengangguk-angguk, ya, mendengar jawaban polos tersebut. Ya, saya pikir semua seketika itu pula si murid beristighfar dan mengaku sudah paham konsep tauhid. Ya, begitulah isi dakwah Wali Songo, menjaga perasaan orang lain. Ya, saya pikir semua pernah juga tuh suatu hari ada salah satu anggota lain dari Wali Songo mengumpulkan masyarakat. Ya, Sunan tersebut dengan sangat bijaksana menghimbau para muridnya untuk tidak menyembelih hewan sapi saat Idul Adha. Ya, walaupun ya syariat Islam jelas menghalalkan. Ya, saya pikir semua menjaga perasaan orang lain lebih diutamakan. Ya, saya pikir semua di atas ilmu fikih, ya masih ada ilmu usul fikih, dan di atasnya lagi masih ada ilmu tasawuf. Ya, maksudnya menghargai perasaan orang lain lebih diutamakan, ya, daripada sekedar halal haram. Ya, kebaikan lebih utama, ya, daripada kebenaran. Ya. Dengan bercanda, beliau berkomentar bahwa daging kerbau dan sapi sama saja. Ya, makan daging kerbau saja juga enak. Ya, tidak perlu cari gara-gara dan cari benarnya sendiri. Jika ada barang halal lain, tapi lebih kecil mudaratnya. Ya, sampai semua kemudian ketika berbicara di depan khalayak umum, ya, beliau menyampaikan bahwa agama Islam juga memuliakan hewan sapi. Ya, Sunan tersebut kemudian memberikan bukti bahwa kitab suci umat Islam ada yang namanya surah Al-Baqarah, yaitu sapi betina. Ya, sahabat semua dimuliakan Allah, dengan nuansa kekeluargaan ya. Ya kan, Sunan tersebut ya memetikkan beberapa ilmu hikmah dari surat tersebut. Ya, untuk dijadikan pegangan hidup ya siapapun yang mendengarnya. Ya, sahabat semua dimuliakan Allah, perlu diketahui perilaku Wali Songo ya seperti Nabi Muhammad SAW zaman dahulu. Ya, Wali Songo itu tidak hanya menjadi guru orang-orang yang beragama Islam. Ya, Wali Songo berakhlak baik pada siapa saja dan apapun agamanya. Ya, justru karena kelembutan dakwah Sunan tersebut, ya, masyarakat yang saat itu belum masuk Islam justru gotong royong membantu para murid beliau melaksanakan ibadah kurban. Ya, ya sahabat semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian ya amati dan membaca betapa gaya berdakwah para anggota Wali Songo sangat mirip gaya dakwah Kanjeng Nabi. Ya. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana bisa ya, hal tersebut bisa terjadi karena ada manual book ya, cara berdakwah. Ya, yaitu surah An-Nahl ayat ke-125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ya. Ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Ya, Tuhanmu ya, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui mereka yang mendapat petunjuk.
Ya sahabat semua yang dimuliakan Allah, menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, tafsir ayat tersebut ya adalah potongan kalimat awal ud'u ila sabili rabbika, ya, yang terjemahannya itu adalah ajaklah ke jalan Tuhanmu. Ya, tidak memiliki objek. Ya, hal tersebut karena Allah Subhanahu wa taala berfirman menggunakan pola kalimat sastra. Ya. Siapa yang diajak? Tentunya orang-orang yang belum di jalan Tuhan. Ya, misalnya ya, ajaklah ke Jambi atau ke Sumatera. Ya, berarti yang diajak adalah orang-orang yang belum di Sumatera atau Jambi. Ya. Dakwah ya artinya adalah mengajak, bukan perintah. Ya. Jadi cara berdakwah yang betul adalah dengan hikmah dan nasihat yang baik. Ya, apabila harus berdebat, ya, pendakwah ya harus menggunakan cara yang membantah yang lebih baik. Ya, sifat lebih baik ya di sini bisa diartikan lebih sopan, lebih lembut, ya, dan dengan kasih sayang. Ya, sahabat semua sekali lagi, ya apabila harus berdebat, ya harap diperhatikan. Ya, ya sahabat semua para pendakwah justru ya, seharusnya menghindari perdebatan. Ya, bukannya tidak ada angin, tidak ada hujan. Ya, tiba-tiba ada ustadz yang mengajak debat ya, para pendeta, biksu, orang ateis, dan sebagainya. Ya, saya pikir semua berdakwah tidak boleh berlandaskan hawa nafsu. Harus ditikari ilmu, diselimuti rasa kasih sayang, dan berangkat niat yang tulus. Ya kan? Apalagi ayat dakwah ya, ditutupi dengan kalimat penegasan bahwa hanya Tuhan yang mengetahui kebenaran sejati. Ya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu hambanya yang masih tersesat dan hambanya yang sudah mendapat petunjuk. Ya, sahabat semua yang dirahmati Allah, firman dari Allah Subhanahu wa taala tersebut ya, sudah merupakan warning ya untuk para pendakwah. Ya, jangan pernah merasa sudah suci. Ya, apalagi menganggap objek dakwah ya, sebagai orang-orang yang tersesat. Ya, anggaplah objek dakwah itu sebagai sesama manusia yang sama-sama berusaha menuju jalannya. Ya, ya saya pikir semua ayat dakwah itulah yang dipegang Nabi Muhammad SAW dan para pewarisnya saat berdakwah. Ya, saya pikir semua, maka dari itu ya, kita jangan kagetan seperti para sejarawan dunia. Ya, karena kesuksesan dakwah Wali Songo ya, sebenarnya bukanlah hal yang aneh. Ya, ya saya pikir semua, Kanjeng Nabi saja ya bisa mengubah jazirah Arab itu hanya dalam waktu 23 tahun. Ya, apalagi Wali Songo yang hanya ditugaskan Allah Subhanahu wa taala untuk mengislamkan sebuah bangsa. Ya, dakwah bisa sukses ya pada dasarnya dikarenakan dua faktor saja, saya pikir semua. Pertama, karena niat yang tulus. Ya. Wali Songo itu menyayangi bangsa Indonesia, saya pikir semua. Ya, maka dari itu bangsa Nusantara dirayu-rayu dengan penuh kelembutan untuk mau masuk agama Islam. Ya. Bila ada kalangan yang menolak, tetap sangat disayangi. Ya, tetap sangat disayangi. Ya, sekalipun orang tersebut enggan masuk agama Islam. Tapi bila ada yang sedang sakit, ya, ia tetap dijenguk dan dicarikan obat. Ya, kalau orang tersebut sedang membangun rumah, maka Wali Songo mengerahkan para santrinya untuk menyumbang tenaga. Ya, bahkan ya nih kepada pihak-pihak yang tidak hanya menolak agama Islam ya, tapi juga mencela sekalipun ya, Wali Songo tetap bersikap ramah. Ya. Yang kedua, sahabatku semua, karena satu kata, satu perbuatan. Wali Songo itu membawa ajaran agama Islam ya ke Nusantara. Ya, tentu kesembilan alim ulama tersebut
harus menjadi pihak pertama yang mempraktekkan. Ya. Ya, sampai semua dimuliakan Allah. Agama Islam adalah agama anugerah untuk umat manusia. Ya kan? Ya dong, ya. Maka para wali tersebut selalu berusaha praktek ya, menjadi anugerah bagi umat manusia di sekitarnya. Ya. Ini yang sulit di zaman sekarang, praktek. Ya. Semuanya dimanusiakan. Karena Wali Songo mempraktekkan inti ajaran agama Islam, rahmatan lil alamin. Ya. Islam tidak mengenal konsep rahmatan lil muslimin. Ya, begitulah sahabatku semua. Jadi kami sangat senang ya. Kalau bisa berwisata ke Candi Prambanan atau Candi Borobudur. Ya. Karena di kedua tempat tersebut kami jadi bisa bertemu Wali Songo. Ya, pertemuan secara batin lah gitu. Ya, sahabatku semua dimuliakan Allah, video ini ya bukan untuk menjawab orang-orang yang sering ya meremehkan Wali Songo. Ya, video ini hanyalah video rindu seseorang yang penuh dosa ini. Ya. Di tengah apa? Di tengah ketidakberdayaan menetap gaya dakwah yang terlalu mudah memvonis orang lain masuk neraka. Ya. Ya, kami seringkali ya jadi merindukan tuh dakwahnya para Wali Songo, merindukan Wali Songo. Ya, sampai ke semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin itulah yang dapat kami sampaikan. Ya, sekali lagi, sekiranya video bermanfaat, jangan lupa share pada orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.